seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak mengenyam bangku pendidikan ya, Sheila? Betul, Peter. Ada banyak cara untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan berburu beasiswa. Pendidikan masih merupakan hal yang mahal. Keberadaannya bukan dinilai sebagai hak setiap warga negara, tapi sebuah kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan sebagai aspek utama majunya sebuah bangsa masih memiliki tantangan di bumi pertiwi, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Meski di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, dan politeknik, namun hanya sedikit jumlah warga negara Indonesia yang bisa mengenyamnya. Menurut data Kemendikbud, hingga tahun ajaran 2011-2012, jumlahnya cuma sekitar 5 juta jiwa. Dibandingkan negara tetangga Malaysia dan Singapura, angka ini masih dinilai kurang karena jumlah sarjana di tanah air masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah populasinya yang pada kurun 2015 mencapai 250 juta jiwa. Kurangnya jumlah sarjana juga menyebabkan Indonesia sulit naik menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Permasalahan ini menjadi semakin buruk karena pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sektor bisnis yang menjanjikan. Rata-rata biaya universitas negeri per semester berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan untuk universitas swasta, kisarannya hingga belasan juta rupiah. Menyiasati hal ini, peran aktif calon mahasiswa untuk mencari celah dan berbagi bantuan untuk meringankan beban biaya kuliah sangat dibutuhkan. Pepri Saputra misalnya. Mahasiswa jurusan politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada manfaatkan waktu kuliahnya untuk mencari dan menjadi bagian dari siswa pertukaran pelajar. Hasilnya di tahun 2013 hingga 2014 silam, ia berkesempatan mengenyam pendidikan di negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia, secara gratis. Menjadi bagian dari University of Tampere selama 10 bulan, banyak pengalaman yang ia dapat. Yang saya lihat di Finland itu mereka nggak ada yang namanya tuntutan buat student untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang namanya sistem ranking. Dan tidak ada yang namanya pengelompokan kelas unggulan, kelas tidak unggulan, dan lain-lain kayak gitu. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Beberapa lembaga pemerintah juga turut berperan dengan memberikan beasiswa. Salah satunya Dirjen Dikti yang sejak 2010 lalu menyediakan beasiswa bidik misi. Sasarannya adalah putra-putri lulusan sekolah menengah atas yang memiliki kemampuan akademis tinggi, namun berasal dari keluarga kurang mampu. Jumlah penerimanya pun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sejauh ini kami merasa amat bergembira karena memang mahasiswa bidik misi ini prestasinya luar biasa. Dan yang lebih dari itu adalah bagaimana mahasiswa bidik misi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bisa berkumpul di satu universitas sehingga akan terjadi pergaulan antar anak suku bangsa. Lembaga lain yang juga berikan kesempatan beasiswa adalah Lembaga Dana Pendidikan LPDP. Lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini membuka pendaftaran untuk sekolah magister, program doktoral, serta membiayai penelitian. Beasiswa ini dibayar oleh rakyat melalui pajak. Maka perlu kami sampaikan tadi, yang diambil adalah orang-orang yang merah putihnya tinggi, yang punya national interest yang tinggi, dan mereka rela berbakti untuk negeri ini. Jadi ikatan dinas kepada Bumi Pertiwi. Setelah selesai diharapkan segera pulang untuk membangun Indonesia bersama-sama. Persaingan di berbagai bidang saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan luas serta pendidikan yang tinggi merupakan suatu keharusan. Dias Bella, Januar Yuda melaporkan untuk NET.